Hai, Mike di sini. Awalnya kita udah penasaran banget sama performa Intel Core generasi 11 yang udah mulai bermunculan di banyak laptop. Namun nasib berkata lain, perangkat Intel Core generasi 11 pertama yang beneran kita coba dan kita review performanya berupa all-in-one PC. Sebenarnya, earlier tahun ini kita udah review AIO yang sama, yaitu Acer Aspire C24, tapi versi Intel Core generasi 10 dan fiturnya nggak selengkap yang ini. Jadi, selain upgrade jeroan dan tentu sedikit refresh tampang, versi engineering sampel yang kami terima juga udah pakai SSD dan enaknya pakai touchscreen 24 inci. Assembly cukup simple ya, tinggal nge-screw kaki pada tungkai layar lalu diberdiriin. Kalau butuh face mount, ada adapter yang sudah termasuk dalam paket pembelian juga. Angle-nya adjustable, tapi layarnya nggak bisa diputar orientasinya. Overall, desain masih serupa dengan C24 sebelumnya, dengan bezel hitam kecil dikelilingi frame warna silver. Bezel atas ini sebenarnya penting, karena ada webcam integrated yang ditutupi webcam cover biar kita nggak diintai FBI. Meski begitu, menurut kami Aspire C24 tetap terlihat relatif clean dan cocok di atas sebuah meja kerja atau meja kamar yang modern. Bagi mereka yang mau punya PC touchscreen yang praktis. Untungnya makin kesini Acer jadi nggak pelit ngasih keyboard dan mouse wireless dengan receiver yang jadi satu. Emang basic sih mouse dan keyboardnya, tapi setidaknya jauh lebih mending daripada yang masih berkabel. Untuk menyalakan PC all-in-one ini, kita diberikan adapter kecil yang dicolok di belakang, jadi satu dengan koleksi port yang terdiri dari HDMI in dan out, jadi kalian bisa juga pakai AIO ini sebagai monitor, terus LAN port audio jack 1 USB-A 3.2 Gen 1, dua lainnya 3.2 Gen 2, power port, dan yang paling penting ada port Thunderbolt 4. Sesuatu yang tentu kita expect dari sebuah PC Intel Core generasi 11. Lanjut ke bawah, ada lagi tombol power, tombol input settings, slot SD card full size, dan satu lagi port USB 2.0 untuk akses cepat. Sebelum kita masuk jeroan, mungkin kita singgung dikit dulu ya soal layarnya. Basically, ini adalah sebuah layar Full HD 24 inci yang bagus, gamut warna oke, dan lucunya walau ini soft panel, dia touchscreen. Enaknya sih jadi nggak reflektif kayak kaca, tapi maybe hati-hati dikit untuk nggak neken terlalu keras, apalagi kalau kalian belum potong kuku. Touchscreen inilah yang bisa jadi alasan orang untuk milih AIO PC seperti ini. Alright, daripada basa-basi lagi, langsung aja kita tes berapa kencang chipset Intel generasi 11 Tiger Lake terbaru ini. Di Indonesia, C24 Tiger Lake dijual dengan atau tanpa GPU discrete GeForce MX 450. Contoh ya, di sampel kami ini dapatnya Core i7 1165 G7 quad-core dengan integrated graphics Iris Xe. Sayangnya, tampaknya cooling di sini kurang memadai sehingga terjadi throttling dan nampaknya AIO PC ini nggak bisa merasakan performa maksimum Tiger Lake. Padahal gue inget pas bulan lalu nyoba Swift 3X, core-nya nyentuh sekitar 1000 di Cinebench R15, padahal itu belum BIOS final. Nevertheless, skor 200-an untuk single core itu udah mantap jiwa karena kita nggak pernah lihat CPU 15 watt mencapai skor setinggi ini. Emang sih, kalau untuk multi-core pasti sedikit lebih lambat daripada 6 core atau 8 core-nya Ryzen U series. Kayak di Blender, terus tapi masih lumayan loh kalau dipakai untuk render video di Premiere Pro. Nah, GPU Integrated Iris Xe di sini adalah yang versi 96 shader, di mana kita bisa expect performa grafis di atas GeForce MX 330 dan Vega 7 di Ryzen 4000 series. Sayangnya, lagi-lagi ini agak throttling, di mana banyak benchmark mestinya tembus skor 4000 di Firestrike Graphics, terus kayak jalanin PUBG atau Genshin Atakiri sebenarnya bisa kok 30 FPS-an. Tapi kadang ada stuttering yang sedikit ganggu permainan. Seandainya aja ya mereka bisa ngasih satu heat pipe tambahan lagi buat mempercepat cooling chip serta VRM, kami yakin performa Core i7 ini akan jadi lebih stabil dan lebih maksimal. Namun ya sudahlah, biasanya toh para pengguna AIO gini bukan orang-orang yang orientasinya performa banget. Untuk upgrade, kalian harus lepas dulu engsel dan hard disk 2,5 inci, lalu copot cover besi di dalam untuk mengakses RAM dual channel 8GB dan SSD NVMe. Disayangkan aja di sini cuma ada satu slot NVMe, padahal ada sisa begitu banyak ruang. Oh ya, di sisi bawah tentu ada speaker stereo built-in, tapi karena kualitasnya B aja, saran kami mending sambungin speaker atau headset Bluetooth. Well, menurut kami, Aspire C24 sebagai AIO PC sebenarnya bisa menawarkan fitur yang unik meski nggak bisa dibawa-bawa macam laptop,
ataupun semurah PC. Jika ada yang butuh setup PC yang simple dan gak ribet di rumah plus bisa touchscreen pula, beli AIO seperti ini nggak ada salahnya. Apalagi dah pakai bonus Office 2019 OHS permanen. Hanya saja disayangkan banget bahwa performa CPU dan grafis Tiger Lake yang mestinya bisa lebih kenceng, kena bottleneck cooling di sistem ini. Padahal ini AIO PC loh, laptop Acer Swift 3X yang sebelumnya kita coba aja nggak punya masalah dengan manajemen panas. Sehingga pengujian PC Tiger Lake pertama kami ini sepertinya tidak bisa dipakai untuk merepresentasikan sepenuhnya performa Core i7 1165G7 yang maksimal. Itu aja sih, karena selain cooling tidak ada yang mau kami komplain dari produk ini. Please like dan share kalau berkenan, jaga terus kesehatan masing-masing, and as always, stay safe.